Oke, silakan. Nggak bisa dipersilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Uh, Suara saya kedengaran jelas ya? hmm, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peradaban Islam Masa Dinasti Turki Utsmani. Baiklah, sebelum memasuki ke pembahasan pendahuluan, setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik dinasti Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya terpecah dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain bahkan saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur disebabkan oleh serangan tentara Mongol atau bangsa Mongol. Dalam suasana inferioritas di mana umat Islam dalam keadaan terpuruk setelah diserang oleh tentara Mongol, akhirnya muncul kesadaran politik secara bersama di kalangan umat Islam, yaitu kesadaran secara bersama ini mengalami kemajuan dengan ditandai oleh berdirinya tiga kerajaan besar. Yang pertama, Turki Utsmani di Turki, kemudian Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia. Adapun di antara tiga kerajaan tersebut, yang paling berpengaruh yaitu Kerajaan Turki Utsmani, termasuk kerajaan yang paling lama dan paling panjang perjalanannya, yang sesuai tertulis di dalam buku-buku sejarah, yaitu selama 625 tahun. Peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan peradaban dunia. Selain kekuatan politik dan militernya, dinasti Turki Utsmani dikenal karena pondasi intelektual, spiritual, serta kemajuan ilmiahnya. Kalau kita tinjau dari perspektif metafisika dan kebenaran ilmiah, peradaban ini tidak hanya menghasilkan institusi dan karya nyata, tetapi juga menawarkan kerangka filosofis yang berakar pada tauhid, kosmologi Islam, dan pandangan dunia yang menyatukan antara agama, ilmu, dan kehidupan praktis. Kemudian lanjut kepada pembahasan pertama yaitu mengenai asal-usul terbentuknya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 di Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Ertogil. Wilayah kekuasaannya meliputi Asia Kecil, yaitu daerah Thrace pada tahun 1354. Kemudian mereka melakukan ekspansi-ekspansi militer dan menguasai Selat Dardanelles pada tahun 1361, kemudian melakukan ekspansi lagi sehingga menguasai daerah Casablanca pada tahun 1389, lalu kemudian menaklukkan kerajaan Romawi pada tahun 1453. Adapun mengapa kerajaan Turki Utsmani dinamakan Utsmani, itu karena diambil dari nama kakek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan ini, yaitu Utsman bin Ertogil bin Sulaiman Shah dari suku Qaid, salah satu cabang dari keturunan Aus di Turki. Sedangkan suku Aus itu adalah salah satu suku besar di Turki yang berasal dari stepa Asia Tengah, yaitu Turkistan bagian barat. Daerahnya sekitaran Sungai Shar Darya. Nah, itu mereka dari bangsa keturunan. Kemudian mereka melakukan perjalanan untuk dalam pembentukan kerajaannya ini, mereka melakukan perjalanan. Yang pertama dilakukan oleh Sulaiman Shah dengan 1.000 pengikutnya mengembara ke Anatolia.
dan singgah di Azerbaijan. Anatolia ini adalah yaitu sebuah daerah semenanjung besar yang mencakup seluruh bagian Turki yang berada di daerah Asia dan disebut dengan Asia Kecil. Adapun jarak antara Aus tadi daerah asal mereka yaitu Turkistan bagian barat, mereka berpindah ke Anatolia yang jaraknya sekitar 2.500 sampai 3.500 kilometer. Yaitu perjalanan pertama yang dipimpin oleh Sulaiman Shah ini dengan 1.000 pengikutnya. Ketika itu mereka singgah di Azerbaijan. Namun sebelum sampai ke tujuan, Sulaiman Shah tadi meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Ertogil untuk melanjutkan perjalanan sesuai tujuan semula. Sesampainya di Anatolia, mereka diterima oleh penguasa Seljuk, yaitu Sultan Alauddin. Sultan Alauddin yang ketika itu sedang berperang melawan kerajaan Bizantium. Kemudian berkat bantuan orang-orang Utsmani ini, Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan. Atas jasa baik mereka, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Sukut sebagai ibu kotanya. Selain itu, Sultan Alauddin pun memberikan wewenang kepada mereka untuk memperluas wilayahnya dengan mengadakan ekspansi. Kemudian selanjutnya pada tahun 1289 Masehi, Ertugrul sebagai pemimpin mereka meninggal dunia. Kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Utsman. Nah, putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Turki Utsmani. Kemudian pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin II terbunuh. Kerajaan Seljuk Rum ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Nah, kemudian karena tadi kerajaan Utsmani ini di bawah naungan kerajaan Seljuk tadi, kemudian kerajaan ini diserang oleh bangsa Mongol dan mengalami kehancuran sehingga terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Maka dari itu Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Utsman atau yang sering disebut dengan Utsman I. Kemudian yang kedua, Kesultanan Turki Utsmani. Raja-raja Turki Utsmani mendapatkan kekuasaan secara turun-menurun. Walaupun demikian, tak ada aturan bahwa putra pertamalah yang harus menjadi pewaris dari kekuasaan sultan terdahulu. Ada kalanya putra kedua atau ketiga yang menggantikan sultan. Bahkan dalam perkembangannya, pergantian itu juga diserahkan kepada saudara sultan dan bukan kepada anaknya. Adapun beberapa sultan yang berpengaruh besar di dalam berdirinya kerajaan Turki Utsmani ini, yaitu yang pertama Sultan Utsman, kemudian Sultan Bukhran, Sultan Murad I, Sultan Bayazid I, Sultan Muhammad I, Sultan Murad II, Sultan Muhammad II. Nah, ini yang paling sering kita kenal yaitu Sultan Muhammad II yang sering disebut dengan Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk kota Konstantinopel. Kemudian Sultan Salim I dan yang terakhir Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu aspek-aspek peradaban Islam masa dinasti Turki Utsmani. Aspek yang pertama yaitu pada bidang pemerintahan dan militer. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Kemajuan kerajaan Utsmani sehingga mencapai masa keemasannya bukan hanya karena keunggulan politik para pemimpinnya, akan tetapi yang paling terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan saja dan di mana saja. Kemudian pada masa Sultan Orhan, beliau melakukan pembaharuan dalam tubuh organisasi militernya, yaitu
dengan melakukan mutasi personel-personel pemimpin dan diadakan perombakan dalam kekuasaan. Jadi di Orkan tadi itu merekrut bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota. Jadi militernya tidak hanya orang-orang yang berbangsa Turki, tetapi beliau merekrut orang-orang non-Turki sebagai anggota militernya. Bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program inilah ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Janissary atau Inkisyariah. Pasukan inilah yang dapat mengubah dinasti Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-Muslim. Dari dari perspektif yang di atas, kalau kita lihat dari perspektif metafisikanya, jadi kemajuannya dalam bidang pemerintahan dan militer deh. Dalam pemerintahan bidang militer, di situ disebabkan oleh para sultan yang kuat, yaitu para sultannya sangat menjunjung tinggi tauhid. Jadi para sultan di situ menganggap bahwasanya kekuasaan adalah amanat Tuhan dan menjadikan keadilan sebagai perspektif, kemudian pemerintahan harus mengikuti sunatullah, sehingga memunculkan etika kepemimpinan, ketertiban sosial, dan tanggung jawab moral. Itulah yang menyebabkan di dalam bidang pemerintahan dan militer, tentara Turki Utsmani sangat kuat. Kemudian masuk kepada yang kedua, yaitu bidang intelektual dan ilmu pengetahuan. Kemajuan bidang intelektual di abad ke-9 pada masa pemerintahan Turki Utsmani tampaknya tidak lebih menonjol dibandingkan bidang politik dan kemiliteran. Ada tiga aspek intelektual yang dicapai pada periode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tiga buah surat kabar yang muncul pada masa itu, yaitu berita harian Takvini VK yang dibuat pada tahun 1831, yang kedua jurnal Tasfiri FKR pada tahun 1862, yang ketiga jurnal Terjumani Ahval pada tahun 1860. Kemudian yang kedua terjadinya transformasi pendidikan. Pada masa dinasti Turki Utsmani, mereka banyak mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah, yaitu dilakukan pada tahun 1861 dan perguruan tinggi pada tahun 1869, dan juga mendirikan fakultas kedokteran dan fakultas hukum. Di samping itu juga mereka mengirimkan para pelajar yang berprestasi ke Perancis untuk melanjutkan studinya. Kemudian yang ketiga yang menjadi kemajuan dalam bidang intelektual atau ilmu pengetahuan adalah munculnya sastrawan-sastrawan, dan di antara mereka yang terkenal yaitu Ibrahim Sinani, Ibrahim Sinani, kemudian diikuti oleh Namik Kemal dan Ahmad Mikdad, kemudian Muhammad Taufiki. Kita lanjut yang ketiga yaitu pada bidang kebudayaan. Aspek kemajuan dinasti Turki Utsmani pada bidang kebudayaan yaitu dinasti Utsmani di Turki telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju pada zaman kemajuannya. Dalam bidang kebudayaannya, Turki Utsmani banyak muncul tokoh-tokoh penting seperti yang terlihat pada abad ke-16, 17, dan 18. Antara lain pada abad ke-17 munculnya penyair yang terkenal yaitu Nafik, dan ada juga yang bernama Yusuf Nabi. Beliau adalah penulis yang membawa pengaruh Persia ke dalam istana. Selain itu, dinasti Turki Utsmani juga banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian ada Masjid Agung dan Masjid Al-Aqsa. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan
kaligrafi yang indah. Salah satu masjid yang terkenal dengan kaligrafinya adalah makanya gereja gambar Kristiani, kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, villa, dan pemandian umum lainnya. Dari situ kita dapat lihat bahwasanya dalam bidang kebudayaan ini, kebudayaan Turki Utsmani ini menunjukkan bahwa keindahan, keimanan, dan kecerdasan dapat berjalan bersama. Dan dari situ juga kita lihat bahwasanya arsitektur, seni, dan kaligrafi tidak hanya dibuat untuk hiasan keindahan semata, tetapi juga mengandung makna keagamaan dan didukung oleh perhitungan yang matang. Kemudian kita dapat lihat bahwa kebudayaan pada masa Turki Utsmani dapat kita jadikan contoh sebagaimana nilai spiritual dan kemampuan berpikir manusia dapat dipadukan secara seimbang. Kemudian lanjut yang keempat yaitu bidang keagamaan. Kehidupan keagamaan merupakan bagian dari sistem sosial dan politik Turki Utsmani. Ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat tinggi agama, tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan tidak dapat berjalan. Jadi pada masa dinasti Turki Utsmani ini, Sultan sangat memberi kekuasaan kepada seorang ulama atau mufti. Jadi tanpa ada legitimasi mufti, keputusan hukum dalam kerajaan tidak dapat berjalan. Kemudian yang berkembang pada masa ini juga yaitu tentang tarikat. Yaitu ada dua tarikat besar yang berkembang pada masa ini. Yang pertama Al-Bektashi dan yang kedua Al-Maulawi. Nah, tarikat Al-Bektashi ini merupakan tarikat yang sangat berpengaruh terhadap tentara Janissary, tentara yang dibentuk oleh Sultan Orhogel tadi. Kemudian sedangkan Al-Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa sebagai imbangan dari kelompok Janissary Bektashi tadi. Kemudian dari empat yang tadi kita dapat simpulkan bahwasanya aspek-aspek kemajuan di dalam dinasti Turki Utsmani ini dapat kita simpulkan menjadi 9 aspek. Yang pertama, adanya sistem pemberian hadiah berupa tanah kepada tentara yang berjasa. Yang kedua, tidak adanya diskriminasi dari pihak penguasa. Yang ketiga, kepengurusan organisasi yang baik. Yang keempat, pihak Turki memberikan perlakuan baik terhadap saudara-saudara baru dan memberikan kepada mereka hak rakyat secara penuh. Yang kelima, Turki Utsmani telah menggunakan tenaga-tenaga profesional dan terampil. Yang keenam, kedudukan sosial orang-orang Turki telah menarik minat penduduk negeri-negeri Balkan untuk memeluk agama Islam. Yang ketujuh, rakyat memeluk agama Kristen hanya dibebani biaya perlindungan atau jizyah yang relatif murah dibandingkan pada masa Bizantium. Kelapan, semua penduduk memperoleh kebebasan untuk menjalankan kepercayaan masing-masing. Dan yang kesembilan, karena Turki tidak fanatik agama, wilayah-wilayah Turki menjadi tempat perlindungan orang-orang Yahudi dari serangan kerajaan Kristen dan Spanyol dan Portugal pada abad ke-16. Nah, itulah 9 aspek tadilah yang membuat kerajaan Turki Utsmani bisa berkembang pesat dan berjalan begitu lama. Kemudian masuk kepada yang ketiga yaitu yang terakhir, kemunduran Turki Utsmani. Adapun penyebab dari kemunduran Turki Utsmani yaitu yang pertama kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Jadi menurut Syafiq Ahmad Mughni ada 3 menjadi faktor kehancuran Turki Utsmani. Yang pertama tadi karena kelemahan para sultan dan sistem birokrasinya, yaitu karena kesultanan atau kerajaan Turki Utsmani itu sangat tergantung kepada sistem birokrasi kerajaan, sehingga seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadi institusi politik ini menjadi rentan terhadap kejatuhan kerajaan.
Kemudian yang kedua, kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Kerajaan akhirnya menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan di ekonomi internasional. Itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga yaitu munculnya kekuatan Eropa. Munculnya politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum faktor yang mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Jadi ketika kerajaan Utsmani sibuk membenahi negara dan masyarakat, bangsa Eropa malah menggalang militer, ekonomi, dan teknologi dan mengambil manfaat dari kelemahan kerajaan Turki Utsmani. Itu tadi tiga penyebab kehancuran dinasti Turki Utsmani menurut Syafiq Ahmad Mughni. Sedangkan menurut Badri Yatim ada enam. Yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Kedua, heterogenitas penduduk, yaitu karena banyaknya bercampur aduknya penduduk, berbeda-beda suku dan bahasa. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Keempat, budaya korupsi. Kelima, merosotnya perekonomian. Dan yang keenam, terjadinya stagnasi dalam bidang keilmuan dan teknologi. Itulah penyebab dari kehancuran dinasti Turki Utsmani. Mungkin hanya sampai situlah yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Selanjutnya mungkin kita bisa buka sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman Ustadz Ustazah ada yang ingin eh, berpendapat, menyampaikan pertanyaan atau menyanggah dan lain-lain. Ya, saya persilahkan bagi Ustadz Ustazah yang ingin bertanya atau yang ingin berdiskusi seputar tentang dinasti Turki Utsmani. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh dipersilakan yang ingin meramaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, atau memberi tanggapan, memberi saran, masukan pada Ustadz Ustazah. Oke, sambil menunggu mempersiapkan pertanyaan, saya bertanya duluan ya. Dalam makalah, pemakalah ada beberapa catatan yang saya buat.
Nah, terutama langsung lompat kita ke kesimpulan. Bagaimana bisa Anda menyebutkan dalam kesimpulan eh, ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan kemajuan Turki Utsmani tidak begitu menonjol dibandingkan kemajuan di bidang lainnya. Itu maksudnya kan belum jelas keterangannya. Kenapa? Ya kita tahu pada abad ini yang pertama kali menggunakan apa namanya cikal bakal tank apa peluncur roket. Ya kalau zaman dahulu itu Hmm. yang namanya pertarungan itu selalu pakai menjanik ya bahasa Arabnya menjanik itu kalau mau menghancurkan benteng ada batu ditarik di tempat ya masih manual lah ditarik dengan beberapa prajurit untuk menghancurkan benteng. Nah, di zaman Turki Utsmani ini mereka nih negara yang paling pertama kali menggunakan modifikasi dari Minjanik ya, tapi sudah tidak ditarik lagi manusia, tapi sudah menggunakan misiu ya, sudah menggunakan pelontar api lah, basilika. Nah, itu basilika itu eh, meriam pertama lah dalam dunia pertempuran ya, jauh sebelum Perang Dunia Satu. Nah, bukankah basilika ini kan basis dasarnya ilmu pengetahuan tuh. Makanya kalimat yang Anda gunakan ini bagaimana bisa maksudnya bahwasanya ilmu pengetahuan tidak berkembang di zaman ini melihat perang Turki Utsmani ya dengan Konstantinopel itu mereka sudah canggih ilmu pengetahuan tuh bisa Anda jelaskan silakan Bu Makalah Pak maksudnya ya Nah, Ustaz, paham, Ustaz. nah silakan Jadi saya memasukkannya kepada bidang ini, Ustaz. Bidang pemerintahan dan militer gitu. Karena militernya tadi menggunakan alat-alat canggih itu sebenarnya ya kesalahan saya gitu, Ustaz. Harusnya emang berbasis kepada ilmu pengetahuan, kemudian berkembang dalam militer. Tapi saya lebih menonjolkan ke kemiliterannya gitu. Karena emang yang saya baca dari referensi, mereka mengatakan bahwasanya Turki Utsmani ini terkenal dalam bidang politik dan kemiliterannya gitu. Walaupun sebenarnya harusnya ya basis dari itu semua adalah ilmu pengetahuan gitu. Sedangkan yang di situ yang dimaksud dalam bidang ilmu pengetahuan itu seperti keilmuan-keilmuan yang lain gitu, yang sudah berkembang sebelumnya gitu. Misalnya dalam keilmuan agama dan lain-lain gitu. Jadi saya memasukkannya ke dalam kemajuan dalam aspek militernya gitu. Mungkin nah, di iya antara artinya kan ilmu pengetahuan berkembang kan. nah, Ustaz. Nah, mungkin Anda bisa klasifikasi ilmu yang bagaimana ilmu pengetahuan yang Anda maksud. Karena yang kita baca sebagai pembaca ini, ya di zaman itu ilmu pengetahuan Turki Utsmani ini ya sangat berkembang. Salah satunya dampaknya itu kan dalam bidang militer kan. Ya membuat itu kan pakai ilmu kan. Nah itu ya nanti dibuat lagi itu. Jadi belum jelas banget itu apa maksud yang Anda tulis itu di kesimpulan. Nah, Ustaz. Nah silakan yang lain. Yang lain. Izin bertanya, Ustadz. Nah, saja. Eh, di peradaban Turki Utsmani ini hanya satu sultan mungkin yang saya tahu, namanya Sultan Abdul Hamid kalau nggak salah ya. Itu juga eh, apa namanya? Sepertinya ceritanya sangat familiar di YouTube begitu, Ustadz. Sultan Abdul Hamid yang mungkin teman-teman pernah tahu yang pernah didatangi oleh rakyatnya bermimpi bahwa Sultan Abdul Hamid ini lupa bersolawat. Nah, tetapi di makalah tidak ada Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Sultan Abdul Hamid ini adalah sultan terakhir sebelum runtuhnya peradaban di keislaman di Turki Utsmani? Terima kasih. Nah, terima kasih Ustazah. Mungkin saya tampung dulu ya. Di antara teman-teman ada yang ingin bertanya lagi?
Nah, Ustaz Saiful, Nah, Ustaz, untuk merosotnya kualitas sultan ya pada dinasti Utsmani ini juga yang menjadi sebab yang akhirnya kehancuran ya keruntuhan dinasti Utsmani yang antum sebut di sini. Jadi sultan ini anu ya dipengaruhi oleh kelompok-kelompok koalisi yang jadi kelompok-kelompok politik yang ingin eh, berebut pengaruh dari sultan ya. Jadi kualitas sultan itu berkurang apakah ada sebab lain mungkin misalnya eh Anda pernah baca juga sebagian dari sultan yang diangkat pada dinasti Utsmani ini masih muda-muda. Ada yang 16 tahun atau bahkan 10 tahunan ya, 10 atau 11 tahun begitu menjadi sultan. Tentu ini tidak memiliki kapabilitas ya, jadi seorang pemimpin, memimpin sebuah kerajaan besar. Apakah itu juga di antara sebab ya kemerosotan eh, kualitas daripada sultan-sultan dinasti Utsmani ini? Mungkin di antaranya sudah ada yang 20-an tahun, tapi tentu belum banyak pengalaman ya, belum pernah menjadi memimpin misalnya wilayah yang lebih kecil begitu kan, seperti menjadi gubernur dulu ya untuk mengambil pelajaran dan pengalaman dalam memimpin. Itu berkaitan dengan kemunduran atau kemerosotan kualitas sultan-sultan dinasti Utsmani. Nah, Ustaz. Berarti pertanyaannya tadi, apakah pernah diangkatnya sultan-sultan muda gitu ya? Ya, yang itu juga Salah menjadi satu sebab penyebab menurunnya kualitas menurunnya. sultan itu. Nah, Ustaz. Mungkin sembari saya mencari jawabannya, di antara teman-teman ada yang punya pendapat atau pandangan tentang pertanyaan tersebut, boleh dikemukakan. Oke, sambil menunggu teman-teman, saya ramikan lagi ya, biar supaya tidak diam saja kita. Makalah di halaman, ini mau saya tanyakan nih yang di pendahuluan. Pendahuluan, wilayah kekuasaannya terpecah, ini paragraf pertama itu. Dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain, bahkan saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya, peradaban Islam, dan peradaban Islam banyak yang hancur disebabkan serangan bangsa Mongol. Namun serangan tidak berhenti di situ. Timur Leng, nah ini yang saya soroti yang Timur Leng. Timur Leng pun juga menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Ah, itu maksudnya gimana? Karena setahu saya Timur Leng itu adalah Muslim juga, Raja Muslim. Menghancurkan pusat-pusat kerajaan Islam. Dia kan Muslim juga, Raja Muslim juga kan, Timur Leng. Maksudnya gimana? Muslim menghancurkan Muslim. Apa yang ingin Anda sampaikan di situ apa itu? Nah, silakan.
Pak maksudnya, Timur Leng itu raja Muslim juga, bahkan tarekatan ya, Tirakat Naksabandia itu, pusat Tirakat Naksabandia. Silakan, Saiful, apa maksudnya? Bismillah, saya akan mencoba menjawab ya. Mungkin dari pertanyaan yang pertama ya, tentang dari Ya, silakan. pertanyaan Ustazah Amania ya. Pertanyaannya tadi tentang Sultan Abdul Hamid II ya saya. Kalau tadi Ustazah bilang kan Sultan Abdul Hamid II itu kerajaan sultan yang terakhir gitu. Tapi dari data yang saya dapat bahwasanya di sini dia ada mendata 36 sultan dan Abdul Hamid II itu berada di sultan yang ke-34 gitu. Sultan yang kedua sebelum terakhir. Baik Ustaz. Adakah kisah ini Ustaz, kisah Kisah tentang yang beliau gitu ya. ya ya mungkin sekilas saja atau bagaimana? Nah, Ustaz. Ini di sini disebutkan bahwasanya Sultan Abdul Hamid II adalah Sultan ke-34 Kekaisaran Ottoman yang memerintah dari tahun 1876 sampai 1909. Ia dikenal sebagai Sultan terakhir. Oh, ini dia sebutkan juga yang memegang kekuasaan penuh secara absolut sebelum kekuasaan Ottoman melemah drastis. Oh, jadi beliau adalah Sultan terakhir yang memegang kekuasaan secara absolut. Berarti dua terakhirnya itu tidak benar-benar berkuasa gitu. Kemudian kebijakan dan perannya yang penting, yang pertama penguatan Islam. Abdul Hamid II berusaha mempersatukan umat Islam di seluruh dunia di bawah kekhalifahan Ottoman untuk menghadapi tekanan Barat. Kemudian beliau melakukan modernisasi pendidikan dan infrastruktur, mendirikan banyak sekolah modern, mengembangkan kereta api Hizaz, kemudian membangun jaringan telegraf dan komunikasi. Nah, adapun yang menyebabkan kejatuhan dari Sultan Abdul Hamid II ini adalah yaitu pada tahun 1909 ia dilengsarkan oleh gerakan Turki Muda, yaitu Young Turki karena dianggap otoriter. Selain itu ia hidup dalam tahanan hingga wafat. Itu sekilas tentang Sultan Abdul Hamid II, Ustaz. Cukup Mungkin bisa menyenangkan Ustaz. dilanjutkan ke pertanyaan Ustadz Ishfaq tadi ya. Sebenarnya kalau dari data yang tadi disebut bahwasanya ini tadi Sultan Abdul Hamid II itu dijatuhkan oleh gerakan Turki Muda, tetapi tidak bisa kita sebutkan bahwasanya Sultan Muda itu yang menjadi sebab karena seperti yang kita tahu Muhammad Al-Fatih itu diangkat menjadi sultan ketika berumur saya lupa berumur berapa tahun, kisaran 20 tahunan kalau nggak salah. Dan beliau berhasil menaklukkan kota yang didamba-dambakan orang untuk dijatuhkan itu, yaitu kota Konstantinopel itu. Jadi kesimpulannya salah satu penyebabnya mungkin bisa jadi karena sultan yang muda tadi, tapi kalau kita lihat di makalah bahwasanya di situ dalam aspek keagamaan para sultan itu mengasihkan apa namanya kekuasaan kepada para ulama yang di situ sebutkan ulama mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Jadi sultan-sultan itu masih mendengarkan nasihat ya, mendengarkan para nasihat ulama yang dipilih pada masa itu gitu. Jadi kesimpulannya mungkin sebagian pengaruhnya itu
dan tidak tidak menjadi pengaruh yang ini, yang apa namanya, yang menjadi penyebab utamanya kayak gitu kehancurannya gitu. Karena di antara sultan yang muda itu ada juga yang menjadi penakluk, bahkan namanya paling terkenal di antara sultan-sultan yang lain gitu. Mungkin begitu. Siapa tahu dari teman-teman lain mempunyai pandangan yang berbeda, mohon di ini disampaikan Nah, biar dirinya tidak ini. ya, Nah, Anda coba lihat di ChatGPT. Ternyata memang benar banyak sultan muda ya di Turki itu. Ada Sultan Ahmad satu itu umur 13 tahun diangkat jadi sultan. Kemudian Utsman II umur 14 tahun. Sultan Murad IV itu usia 11 tahun. Sultan Muhammad IV itu 6 tahun bahkan, ya. Dan Abdul Majid satu itu 16 tahun. Jadi yang Al-Fatih memang 20-an tahun tapi hebatnya. Namun ini juga sebagian sultan masih sangat muda sekali dan tentu belum punya kapabilitas ya. Dan Antum sebutkan di makalah itu sultan-sultan yang tidak muda, yang sudah dewasa pun ini apa ya, di dikondisikan oleh para politisi-politisi itu supaya sibuk di istana saja, tidak banyak mengambil peran di pemerintahan di luar istana, sehingga insting politiknya, kemampuan leadershipnya ini juga tidak tajam, tidak kuat, karena disibukkan dengan berbagai kesenangan dan keberlimpahan kemewahan di dalam istana itu aja. Itu yang antum sebutkan di makalah ya. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi, menambahkan. Boleh tanya Ustaz? Imam Ustaz, tafadhol. Oke. Eh, Pemerintahan eh, puncaknya di Turki Utsmani itu di masa Sulaiman Al-Qanuni ya, kalau nggak salah ya. Nah itu di masa beliau ini gaji guru berapa, Ustaz? Itu aja kali. Nah, Ustaz, bentar saya cari dulu berapa gaji guru ini. Mungkin nggak semurah di Indonesia kali. Mungkin dari teman yang lain ada yang ini, yang ingin menanggapi. Mengenai pendahuluan yang ada di makalah yang Ustadz Zakaria tanyakan tadi, itu saya menemukan di situ kan saya menyebutkan bahwasanya beberapa kerajaan satu sama lain bahkan saling memerangi. Nah, saya dapat data bahwasanya pada tahun 14 1402 Masehi, Timur Leng itu mengalahkan Sultan Bayazid I dari Turki Utsmani dalam Perang Ankara. Akibatnya Sultan Bayazid I tertawan, dinasti Utsmani terpecah dan melemah, kemudian terjadi masa kekosongan kekuasaan. Jadi memang ada perperangan antara sesama Muslim di situ gitu. Pusat-pusat kekuasaan Islam yang Anda maksud itu apa? Coba Anda jelaskan maksudnya apa? Pusat-pusat kekuatan Islam itu yang Anda tulis itu. Karena di masa Turki Utsmani ini ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam juga kan. Ada juga Nah, buat di makalah itu kan ada tiga dinasti ada besar tiga. kan. Dinasti Mughal, itu yang di India. Baru dinasti apa tuh? Mughal, dinasti Dinasti Safawiyah, Safawi. di Persia. Termasuk juga Timur Leng, dinasti Timuriyah, Timurid.
Cuma yang Anda kesankan, Anda tampilkan di sini peran Timur Leng ini menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam. Sementara dia pusat kekuasaan Islam juga. Hmm. Dinasti Timur ini di mana posisinya? Nah, dia pun pepusat kekuasaan Islam juga karena dia dinasti Timuriah kan. Di mana? Letaknya di mana wilayah dinasti Timuriah ini? Timuriah ini kan Timur Leng tuh. Di Asia Tengah nih, Nggak? Dari Nah, Asia Asia Tengah. Tengah, berarti berbatasan sama India itu. Kenapa Anda sebutkan dia menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam, sementara dia Muslim juga gitu? Itu maksud saya kurang paham saya di situ. Nah, Hmm, gimana, saya gimana? Bisa Anda jelaskan nggak? kurang Dia bisa. punya kekuasaan juga, pusat kekuasaan Islam. Jadi disebut juga pusat kekuasaan Islam di Asia, Pak, Asia Tengah kan? Mungkin kota-kota besarnya Islam pada masa itu. Nah, gimana? Coba Sisa Anda kita jelaskan kita pemakalan. Maksudnya gimana dia menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam, sementara dia juga punya pusat kekuasaan juga. mungkin mau ini Ustaz, apa nah, melakukan ekspansi gitu, memperluas kekuasaannya gitu. Jadi memperluas kekuasaannya dengan menyerang kota-kota Islam juga gitu. Berarti kalau dia menyerang kota-kota Islam, dia mau mengembangkan kekuasaannya, berarti mengembangkan Islam. Itu maksudnya, mengembangkan Nah, kekuasaan Islam juga kan? Ya nah, logikanya ya, begitu kan? ya, Kalau dia menyerang-menyerang yang lain-lain kan berarti dia mau mengembangkan kekuasaan Islam juga kan? Karena dia orang Muslim juga, dia kan. Timur Leng ini nah, kan Muslim kan? Muslim, pemerintahan disamarkan. Tapi dia ini Nah, coba saja nanti apa? Anda buatlah gimana? Gimana? eh, itu Ada yang bisa berbeda ya saja. menjelaskan itu gimana maksudnya? Timur Leng itu seperti pesaing dinasti Utsmani kan, bukan bukan kerajaan Islam yang di bawah Utsmani kan. Jadi dia saling berebut kekuasaan begitu. Sampai terjadi perang Angkara itu kan ya, apa Abdul Hamid ditawan bahkan sampai meninggal di tahanan ya. Abdul Hamid siapa? Bayazid ya, Bayazid. Nah, Bayezid satu. jadi sama-sama kerajaan Islam yang eh, saling berebut kekuasaan dan wilayah politik begitu ya. Bukan bukan Timur Leng itu di bawah Utsmani kan katanya. Seperti pesaing begitu. Mungkin dari teman yang lain ada yang ingin ini. Oh ya tadi gaji guru ya. Teman-teman yang lain ada yang menemukan ya. Ustaz mau tanya Ustaz, Nah, saya sebelumnya suara Ana jelas nggak? jelas-jelas saya. Ah, izin bertanya Ustaz, terkait faksi mazhab yang Ustaz sebutkan di materi yang Ustaz buat di slide-nya, itu bisa Ustaz jelasin lagi Suaranya nggak gimana sih kurang jelas budaya Ustaz ya. taklid mazhab? Coba dikuatkan lagi, mic-nya Ah, dekatkan lagi coba. Mic-nya didekatkan lagi. Nggak jelas suaranya. oke, ini udah dikasih Ustaz. Oke, Afwan udah jelas belum suaranya?
Ini udah saya. Udah Ustaz, udah jelas. Udah. Nah, Ustaz, Ya, oke. izin bertanya terkait taklid mazhab. Tam- Oh, fanatik mazhab itu ya saya, yang di Makalah ya, yang di bidang Nah, keagamaan Ustadz, ya. jadi bagaimana budaya taklid, ya bagaimana budaya taklid mazhab ini dalam bidang taruh terhadap komunikasi secara politik dan ekonomi. Gimana saya putus tadi suaranya. Bagaimana taklid mazhab? Udah jelas belum? Tadi agak terputus. Saya Apa jaringan saya yang kurang bagus? Apa yang lain dengar ya? Antum jelas, kayaknya Sada Adela ini sedang di luar ruangan atau di tempat yang Oh, nah, Ustaz. tuh kan Wah, hilang. Oh ya hilang. deh. Afwan Ustadz, Nah, jaringan Ustaz. saya lagi. Apakah suara saya jelas? Jelas, jelas. Ya. Oke, Nah Ustadz, jadi tadi kan Ustadz menyampaikan tentang taklid mazhab ya. Nah, boleh nggak Ustadz jelasin gimana sih budaya taklid mazhab ini dalam bidang keilmuan yang apa bisa berpengaruh terhadap kemunduran Turki Utsmani secara politik dan ekonomi? Ya, itu aja Ustadz. Syukran Ustadz. Nah, Ustaz ya. Mungkin saya mau jawab pertanyaan Ustaz Farhan dulu ya. Ternyata ada, memang benar ada ya. Ini kalau menurut GPT ya, pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, gaji guru atau ulama di sekolah madrasah dibayar dari dana wakaf, bukan langsung dari kas pribadi Sultan. Sistem ini membuat penghasilan mereka tetap dan terjamin. Ini perinciannya gaji guru pada masa dinasti Al-Qanuni. Yang pertama guru madrasah, madrasah tidak ya, madrasah rendah katanya, mudaris biasa, gajinya sekitar 20 sampai 30 ak per hari. Ini nggak tahu ini apa ak ini. Ak ini saya cari tidak ada nilai pasti satu ak dalam rupiah karena ak mata uang abad ke-15 sampai 16. Sedangkan rupiah mata uang modern. Jadi ada perkiraannya aja. Perkiraan itu satu ak itu 10.000 sampai 30.000 nilainya gitu. Jadi kalau dari madrasah yang paling rendah itu gajinya 20 sampai 30 ak per hari. Kemudian madrasah yang tinggi sekitar 40 sampai 60 akce ini akce per hari. Kemudian guru di madrasah istana atau madrasah agung bisa mencapai 80 sampai 100 akce per hari. Nah, jadi kesimpulannya pada masa Sultan Al-Qanuni, guru mendapat gaji tetap dari wakaf cukup besar untuk hidup layak, bahkan tergolong sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan sangat dihargai dalam pemerintahan Ottoman. Itu Ustaz. Kira-kira kalau dengan rupiah sekarang berapa itu?
dengan rupiah kalau tadi kisarannya satu ak itu 10.000 sampai 30.000 nilainya. Jadi kalau 20 ak itu sekitar ya 200 sampai 600.000 per hari. Oh, Masya Allah. Itu gaji guru rendah. Maksudnya guru SD lah mungkin itu ya dalam kisarannya. Sedangkan SMP SMA 60 itu kisaran 600 sampai 1.800.000 per hari. Masya Allah. Sedangkan di Indonesia gaji guru honor ada yang masih 100.000 300.000, enam ratus per ribu bulan. sebulan ya, Masya Allah. Iya. Dan dibayar 3 bulan sekali. Info loker, Ustaz. Buka sekolah, Ustadz, buka privat. Tadi pertanyaan Ustazah Zaila ada yang bisa menanggapi? Ustadz sama tambahan satu lagi boleh nggak? Nah, saya. Terkait Timur Leng, Ustadz boleh ulangin penjelasannya nggak secara sederhana aja terkait Timur Leng itu apa? Soalnya saya pribadi masih agak asing dengan istilah Timur Leng itu. Mungkin dari teman-teman boleh boleh menjelaskan selain Ustadz Saiful. Syukron Ustadz. Bang. Baik, saya juga sebenarnya Timur Leng agak asing itu. Cuman ini saya ambil datanya aja. Saya bacakan lagi. Timur Leng adalah panglima dan penakluk besar di Asia Tengah yang hidup pada abad ke-14. Ia mendirikan Kekaisaran Timurid dengan pusat pemerintahannya di Samarkand. Itu saja. Kemudian kejadian penting, yaitu tadi dia termasuk salah satu kekuasaan Islam ya, yang berebut kekuasaan sama Turki Utsmani tadi, yaitu ada kejadian penting pada tahun 1402 Masehi itu, Timur Leng mengalahkan Sultan Bayazid I dari Turki Utsmani pada Perang Ankara namanya. Adapun sifat pemerintahannya sangat kuat dalam militer, keras dan kejam dalam peperangan, namun mendukung seni, ilmu, dan arsitektur di wilayahnya. Samarkand berkembang sebagai pusat budaya dan ilmu. Berarti Timur Leng itu seperti nama orang dia sih. Seorang panglima. Dari namanya, Kalau di sini menurut apa yang Ana cari ya, nah apa misalnya, leng itu berasal dari kata pincang. Kalau menurut teman-teman nih bagaimana tentang Ya memang Timur Leng ini? timur timur si pincang memang. Oh, dan berasal dari suku Barlas Asia Tengah atau sekarang disebut Uzbekistan. nah, teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Nah, artinya nanti itu yang di paragraf pertama, makalah Saiful itu diubah kalimatnya. Timur Leng pun juga mengajukan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Dia nggak nyambung kalau seandainya tadi kita jelaskan, jangan penjelasan Anda tadi kan. Dia ini adalah membangun dinasti juga kan, dinasti Timurid kan di Asia Asia pada di Asia Tengah. Berarti artinya dia juga pusat keislaman gitu. Berarti Anda bisa ganti itu kalimatnya. Kalau buat Anda buat pertahankan kalimat ini lucu dia. Timur Leng pun juga mengajukan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Sementara dia juga Islam itu. Jadi bisa mungkin Anda ubah diksinya gimana gitu. Paham maksudnya ya? Ya, dijelaskan Karena bahwa dia juga Timur Muslim Leng gitu. itu pesaing dari dinasti Utsmani gitu sana. Posisinya dia berseberangan Bukan dengan Utsmani.
Gitu. Mungkin bisa berseberangan politik gitu. Jadi bukan Ya, menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam, tapi ya perbedaan politik gitu kan. Kalau perebutan Anda bilang kekuasaan. menghancurkan pusat-pusat keislaman, dia juga pusat keislaman gitu. Itu yang makanya kita pembaca itu bingung loh. Ya ini kan pusat keislaman gitu, ngapain menghancurkan pusat keislaman gitu. Mungkin berseberangan politik gitu, meskipun sama-sama Muslim gitu ya, diubah itu ya. Ya, Saiful ya. betul. Nah, Ustaz, Berarti Ustadz secara sederhana Timur Leng ini tuh bukan jahat tapi sebagai kompetitor aja gitu. Iya bukan? Nah ya itu maksud saya gitu, betul pas itu dah. Oke, baik Kompetitor Ustadz. politiknya, mungkin koalisi apa namanya? Apa istilahnya politik? Eh, Lawan dari koalisi Oposisi, apa? oposisi. sisi. Oposisi. Nah, Oh, oposisi dalam oposisi, politiknya, betul. oposisinya. Gitu. Jadi bahasanya harus ada ubah ya. Jangan lagi mengajukan pusat-pusat kekuasaan Islam karena dia sendiri ya pusat kekuasaan Islam itu. Jadi bingung kita paradok jadinya. Gitu ya. Diubah. Pokoknya Nah, Anda Ustaz. buatlah kalimatnya. Lagi menghancurkan. Saya izin boleh menambahkan, Ustaz. Nah, Ustazah, silahkan saya. Pertama soal Timur Leng yang tadi dibahas, itu saya baca bahwa katanya Timur Leng itu berasal dari suku Barlas ya. Suku Barlas. Nah, suku Barlas ini katanya punya garis keturunan yang apa namanya berhubungan dengan bangsa Mongol gitu. Jadi bisa jadi kenapa Timur Leng itu menghancurkan Turki Utsmani itu karena pendahulunya itu adalah bangsa Mongol yang menghancurkan Abbasiyah. Jadi Genghis secara Khan, Genghis Khan. iya Genghis kan. Jadi secara oposisi politik memang punya apa namanya punya sejarah tersendiri gitu. Ada historisnya. Terus tapi dia tuh bukan genetik langsung ya. Dia tuh kayak menikah dengan apa sih putrinya dari keturunan Genghis Khan itu. Jadi nggak keturunan langsung, tapi tetap aja yang namanya eh apa ya darah gitu ya. Mereka kan Mongol itu kan terkenal dengan strategi militernya yang luar biasa gitu ya. Nah, dan mereka juga eh apalagi kayak kita lihat orang Cina gitu kan sekarang mereka tuh bisa menurunkan apa namanya misi itu sampai beberapa generasi gitu. Dan mereka akan terus berusaha untuk mencapai goals atau misi itu. Nah, mungkin itu ya ada secara historis ya tentang tim plank. Dan untuk tadi pertanyaannya Ustadz Farhan ya, gaji guru di masa Turki Utsmani. Kalau saya menilai bahwa indikator paling jujur untuk menarik mata uang sekarang dengan mata uang pada saat itu adalah gold ya atau emas. Jadi kita sesuaikan harga emas pada saat itu dengan harga emas pada saat ini. Saya minta AI ya tentunya buat ngitung. Jadi sekitar apa namanya untuk gaji guru di apa sih ini luar biasa besar ya kalau diubah ke rupiah. Jadi konversinya itu sekitar 4 untuk guru besar ya. Untuk guru besar itu dia 4,2 gram emas per hari gitu. Dan itu dikali 30 hasilnya 126 gram emas per bulan. Kalau dirupiahkan jadi sekitar 189 juta per bulan. Oh, Itu untuk guru besar. Itu untuk guru besar. Sedangkan tingkat menengah atau madrasah dahil ya, itu
kan 2,8 gram emas per hari dikali 30, 84 gram emas per bulan atau sekitar 126 juta per bulan. Dan tingkat dasar nih yang paling kecil ya, mereka dapatkan sekitar 20 ARK ya tadi. Itu sekitar 1,4 gram emas per hari dikali 30 hasilnya 42 gram emas. Hasil sekarang dengan nilai rupiah sekarang, misal kita ambil emasnya 1,5 juta per gram, itu adalah 63 juta rupiah per bulan untuk gaji guru di masing-masing tingkatannya. Ya, mungkin gitu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Nah, syukran Ustazah. Pertanyaan Ustazah adalah tadi, ada yang bisa menanggapi? Oh ya, yang tentang taklid buta ya, Ustaz ya. Nah, Ustaz. Taklid Taklid ke mazhab. ya taklid terhadap mazhab dan bagaimana ini integrasinya hubungannya dengan kemunduran di bidang politik dan ekonomi ya, Ustazah Edela. Itu bukan pertanyaannya. Betul, Ustazah. Betul. Kalau kalau saya pikir aja ya, kayak pakai logika sederhana mungkin ya. Orang-orang yang waktu itu orang-orang Turki Utsmani yang kebanyakan taklid terhadap mazhab gitu kan tanpa berpikir lagi itu mungkin mungkin ya itu menurunkan daya kritis dari orang-orang di Turki Utsmani gitu. Jadi ketika pada saat itu bangsa Eropa tuh sibuk menggalang kemajuan militer kan ada apa namanya eh, revolusi ya di Eropa itu ada mereka sibuk menggalang kemajuan militer, ekonomi dan teknologi, sedangkan di Turki Utsmani itu stagnan ya, nggak ada kemajuan apa-apa karena nalar atau berpikir kritisnya itu menurun dengan adanya taklid. Nah itu pasti berimbas secara otomatis ya terhadap kekuatan politik dan tentu saja ekonomi karena ketika sumber daya manusianya itu tidak bisa menopang apa namanya menopang negara. Nah, maka orang-orang yang punya kepentingan untuk menghancurkan negara itu pastinya bisa masuk dengan mudah ya. Di makalah juga Ustadz Saiful Amri tadi menyebutkan tentang salah satu tentara ini ya, tentara Turki Utsmani yang dibuat itu dari orang yang direkrut ya, orang-orang Kristen. Siapa sih tadi namanya Jasariyah atau apa ya? Nah, Nah, Janisariah atau Janisariya. Nah, itu Intisariah kan lah bahasa ininya. mereka militer loh, peran yang sangat penting untuk sebuah negara ya. Dan itu diambil dari orang-orang Kristen. Nah, gimana Cak? Gimana jadinya ketika mereka melihat dengan kepala mereka ke apa sih pandangan mereka sendiri bahwa ternyata kekuatan aslinya nih Turki Utsmani tidak sekuat itu dan akhirnya mereka berbalik arahan ya. Dan akhirnya mereka menyerang Turki Utsmani dari dalam gitu ya. Mereka kayak apa ya? Yang mungkin awalnya mereka terpaksa karena nggak punya pilihan, tapi ketika mereka merasa punya kekuatan untuk melawan, nah pada saat itulah akhirnya kalah dari segi politik dan militer, serta tentu saja berimbas kepada keuangannya ya. Itu Ustazah. Insyaallah, syukran Ustazah. Syukron Ustazah Dinda, jazakillah khairan. Wah, Dari teman yang lain, ada yang ingin menanggapi lagi? Afwan izin bertanya, Ustaz. Nah, Ustazah. Ya, tadi kan Ustaz sempat jelasin tentang tarekat ya di masa Turki Utsmani ini ada tarekat Al-Bektasi ya dan Al-Maulawi. Saya mau tahu tarekat itu tuh seperti apa ajarannya, begitu sejarahnya bagaimana dan apa pengaruhnya begitu. Terus penyebarannya sampai kemana begitu Ustaz. Terima kasih.
Nah, Ustazah, syukron pertanyaannya. Sebelumnya saya jelasin bahwasanya Tarekat Bektashi itu adalah tarekat yang didirikan oleh Bektashi Wadi pada tahun ketiga, pada abad ke-13. Tarekat ini banyak berkembang di wilayah Anatolia dan Balkan, serta memiliki hubungan erat dengan pasukan Janissary ini tadi. Jadi tarekat Al-Bektashi ini tadi lebih condong kepada tentara yang direkrut tadi, tentara Janissary itu. Nah, struktur kepengurusan Bektashi itu sebagai ada mursyid dan yang lain. Seperti yang biasa ya kita tahu bahasanya seorang tarikat, aliran tarikat itu mempunyai mursyid dan para pengikutnya itu. Adapun pengaruhnya, pengaruhnya peran itu berpengaruh kepada spiritual para anggota, mengajarkan ajaran tasawuf, membina moral tentara Janissary, dan menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya dan toleransi. Itu yang pengaruh yang terkait ini dikenal lebih terbuka, toleransi, dan mudah diterima oleh masyarakat awam. Sedangkan yang satu lagi tadi, Tarekat Maulawiyah. Tarekat Maulawiyah didirikan oleh Jalaluddin Rumi di Konya. Terkait ini terkenal dengan tradisi tarian sufi yang dipimpin oleh sama tadi mempunyai mursyid juga. Sedangkan perannya itu membimbing ibadah dan zikir, mengajarkan cinta kepada Tuhan melalui seni dan musik, mendidik jiwa agar bersih dan berakhlak, kemudian menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan keindahan dan kasih sayang. Saja. Apakah dari teman ada yang bisa lebih menjelaskan itu tentang tarekat? Nah, tadi kan kalau Maulawi itu kayak ke tarian gitu ya Ustadz ya. Seni begitu ya ajarannya itu. Nah, Gitu. Nah, kalau Al-Bektashi itu seperti apa ya Ustadz? Al-Bektashi tadi Ajarannya lebih gitu. condong ke para tentara ini tadi saja. Tentara yang direkrut oleh Sultan tadi dari anak-anak Kristen tadi. Itu Bektashi itu sama membimbing spiritual juga mengajarkan ajaran tasawuf sama yang paling mencondongnya di sini itu membina moral tentara Janissary tadi itu tujuannya. Jadi Janissary itu kan tentara yang direkrut dari anak-anak Kristen direkrut menjadi tentara. Nah, tarikat tadi itulah yang lebih dekat kepada mereka gitu. Mungkin teman-teman yang lain punya pandangan yang berbeda. Ted Ardona ini biasanya. Ted Ardona orang tarekat kan.
Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin menanggapi atau sekarang udah jam 2.53 sekitar. Kita sampai jam 3.15 ya. Mungkin Ustadz Zakaria Ya, masih ada waktu itu. masih ada waktu. 14.53. Kalau teman-teman masih bertanya, sebenarnya banyak yang ingin ditanya. Tapi saya juga meramaikan lagi ya, daripada Ya. diam. Di RPS itu kita harus membahas kaitannya Turki Utsmani dengan metafisika dan kebenaran ilmiah. Kenapa saya rumuskan begitu? Karena pada masa Turki Utsmani ini itu sangat dekat sekali antara metafisika dan kebenaran ilmiah. Metafisikanya yang mana, Pak? Metafisika itu kebenaran yang tidak terlihat oleh panca indera. Itu metafisik ya. Metafisik, meta dibalik fisik ya, dibalik fisik yang tidak terlihat oleh mata. Dan terbukti pada masa Turki Utsmani ini, Sultan-Sultan Utsmani ini sangat cinta ya kepada kaum tirakat. Tadi disebut tadi ada Bektashi ya. Bahkan pendiri dari Turki Utsmani, Ertugrul itu salah satu dia terinspirasi untuk mengalahkan Konstantinopel itu gara-gara guru spiritualnya ya, Ibnu Arabi itu. Ibnu Arabi itu guru spiritual dari apa? Ertugrul ya, bapak dari Osman ya. Osman itu kan diambil dari namanya Turki Utsmani. Bapaknya Osman namanya Ertugrul Ibnu Arabi. Jadi betul-betul metafisika itu sangat dekat sekali dengan politik ya, bahkan mempengaruhi politik. Di lain sisi, kebenaran ilmiah juga digunakan. Tadi Anda bahas di makalah dengan perkembangan khususnya ilmu pengetahuan tuh yang paling paling mutakhir itu di militer ya kan, ditemukan basilika itu pasti menggunakan kebenaran ilmiah, dan kita mengetahui kebenaran ilmiah itu kalau dalam satu basilika di situ mengandung korespondensi pasti ada kan, kemudian objektivitas, koheren, ini namanya ilmiah kan. Standar kebenaran ilmiah kan gitu. Saya nggak mau panjang lebar ya membahas antara basilika dengan korespondensi. Anda baca sendiri ya, ada koheren, pragmatis, ya verifikasi, falsifikasi. Kalau membahas satu basilika saja secara ilmiah itu semuanya kena gitu. Eh, Dan ini dipelajari di madrasah. Jadi ada 3 item dalam mengintegrasikan antara metafisika dan kebenaran ilmiah ini pada masa Turki Utsmani. Kalau kebenaran ilmiah dipelajari di madrasah, apa istilah bahasa Turki madrasah itu? Medrese namanya kan? Ya, madrasah, misalnya bahasa Arabnya madrasah ya. Mungkin diserap dari bahasa Arab madrasah itu tempat belajar anak-anak apa namanya? Bangsa Turki Utsmani itu di madrasah. Kalau untuk kebutuhan spiritual diajarkan di apa istilahnya? Zawiyah, zawiyah atau apa lagi TK, kayak semacam paguyuban supi itu. Jadi di situ dipelajari madrasah, kemudian TK atau zawiyah itu spiritual, satu lagi apa? Saya lupa tuh. Tapi paling dominan ini nih. Zawiyah itu representasi dari metafisik, madrasah itu representasi dari eh, kebenaran ilmiah. Nah, ini sangat sangat dekat sekali nih pada Turki Utsmani. Tapi ada masa dia berubah. Ini mau saya tanyakan tuh. Mulai kapan adanya gap antara metafisika dan kebenaran ilmiah pada masa Turki Utsmani sehingga menjadi sekuler? Paham maksudnya? Nah, silakan dijawab. Karena kan saya bertanya nih, meramaikan nih. Mulai kapan? Kenapa itu terjadi? Silakan. Nah, baik, Ustaz. Mungkin saya sebut di makalah ini tentang ini kali ya. Munculnya gerakan-gerakan separatisme terus berlanjut hingga abad ke-19 dan ke-20. Nah, ini yang menyebabkan tadi keruntuhan Turki Utsmani itu yaitu munculnya gerakan modernisasi politik. Di pusat pemerintahan, kerajaan Turki Utsmani akhirnya berakhir dengan berdirinya Republik Turki pada tahun 1924 Masehi. Jadi Sebabnya kenapa gitu? Yang awal berapa abad ini berdiri nih? Turki Utsmani berapa abad berdiri?
Eh, di makalah tadi sekitar Berapa abad? tadi 10 abad ada? 625 tahun, nggak nyampe 10 abad. 6 abad. Berarti 6 abad 620. kan? Iya. 600 berarti 6 abadnya. Anda bayangkan 6 abad harmoni antara metafisika dengan kebenaran ilmiah. Ya tiba-tiba dengan munculnya gerakan Anda sebut itu, apa penyebabnya apa gitu? Kok bisa muncul gerakan? Bisa Anda ceritakan kenapa kok tiba-tiba bisa ada gap ya antara metafisika dan kebenaran ilmiah itu? Coba Anda buat asbab nuzulnya lah. Kenapa? Itu saja yang mau saya tanyakan tuh. Hmm. Asbab nuzul itu kenapa kok bisa ada perpisahan antara metafisika dan kebenaran ilmiah itu? Sehingga terjadi kelompok kelompok yang bilang yang ke politik, kelompok yang kemana, yang tetap mempertahankan agama. Nanti terbukti kan, yang awalnya apa seorang ahli spiritual itu menjadi penasehat para sultan, itu kan di beberapa sultan yang terakhir tuh tidak dibutuhkan lagi kan? Yang saya tahu begitu ya, tidak dibutuhkan lagi itu dalam mengambil keputusan politik itu para ahli spiritual tuh. Asbab nuzulnya kenapa? Apa yang menyebabkan itu? Apakah gara-gara eh, apa namanya guru spiritual ini ada berbuat maksiat misalnya dalam zawiyah mungkin dia kayak sekarang ya, ya dalam pesantren dunia misalnya ada pedofil ya, guru spiritual kan pedofil anak-anak santri. Apa gara-gara itu atau ada faktor lain? Apa maksudnya ya? Apa yang membuat mereka di kesal juga nih akhirnya sama para pimpinan spiritual ini? Ya, silakan. Teman-teman ada yang bisa menanggapi? Yang punya pandangan mungkin disampaikan aja. Afwan Ustadz, untuk metafisika ini maksudnya eh, ranah agama gitu. Ya, Apa metafisika itu kebenaran yang tidak terlihat. Itu Hal-hal gaib. metafisik itu kebenaran yang tidak terlihat. Jadi standar ukuran kebenaran itu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Dan ini banyak dianut oleh para sultan-sultan Turki Utsmani. Karena setiap sultan itu ada apa namanya? Ada guru-guru spiritualnya. Sudah pasti itu. Bahkan para pimpinan tirakat ini ada posisi dalam pemerintahan politik. Jadi keputusan politik itu tidak serta-merta langsung sultan yang mengambil keputusan, tapi menjadi para mufti-mufti tadi itu apa namanya istilahnya? Istilah Turkinya apa? Koja lah ya, koja. Jadi kalau misalnya koja mengatakan babi haram, jadi langsung itu babi itu jadi nasionalisasi di Turki. Apa nasionalisasi? Ya, nggak boleh jual babi gitu ya. Jadi keputusan para koja ini mengikat gitu. Beda kalau kita misalnya di Indonesia misalnya kan, dibilang misalnya babi haram, ya tetap aja ada orang jual babi kan gitu. Kenapa keputusan para para muftinya itu nggak terikat secara politik ya, ya memisah dia. Tapi kalau di sini enggak tuh. Jadi lebih ke apa yang dipatwakan para kojanya ya apa istilahnya? Syekhul Islam istilahnya gitu ya. Syekhul Islamnya itu menjadi nasionalisasi jadinya. Ya babi haram ya nggak boleh jual babi gitu. Jadi keputusan politik itu. Jadi ya bersatu antara metafisik dan kebenaran ilmiah gitu kan. Nah, kenapa? Apa yang membuat masyarakatnya itu terpecah gitu itu? Asbab nuzulnya apa? Apakah ada melihat maksiat dari para mufti ini? Nah, itu mau saya cari itu. Silakan dijawab. Ngerti maksudnya? Silakan. Apakah gara-gara apa lagi? Ya banyak faktor. Silakan Anda. Saya nggak mau menebak-nebak ya. Silakan mungkin Anda bisa menjelaskan ya kenapa. Apakah orang semakin ilmu pengetahuan semakin maju udah nggak cinta lagi dengan agama? Cuma silakan Anda mau jawab gimana analisa Anda? Yang saya temukan ini akibatnya yang pertama karena taklid yang kuat, kayak tadi yang dibilang Ustazah Adela tadi, taklid yang kuat, kemudian berkurangnya pemikiran baru, yang paling menonjol menurut saya ini, Zat, masuknya sistem pendidikan Barat yang terpisah dari agama, kemudian lemahnya perhatian negara terhadap ilmu. Mungkin itu penyebab dari itu, Zat. Mungkin teman yang lain
ada yang mempunyai pandangan yang berbeda. Karena perubahan Ya Turki itu ada Utsmani tulisannya. Saya lupa siapa nama tokohnya. Yang dia punya buku Risalah Nur. Siapa namanya? Siapa namanya? Risalah Nur. Siapa yang penulis Risalah Nur? Said Nursi bukan Ustaz? Said Nah, Said Nursi. Nursi. Nah, ada Said zaman Nursi Said itu Nursi. ya, kalau Anda bilang gara-gara masuknya apa pendidikan Barat ya, nah, ketika pendidikan Barat itu masuk ke apa namanya ke Turki ya, Turki Utsmani ya, pada saat itu Turki Utsmani itu dia bisa mengintegrasikan loh antara pendidikan Barat itu ala sufinya Said Nursi itu Risalah Nur. Dia tulis di Risalah Nur. Saya ada tulis itu tuh Risalah Nur tuh. Nah, bagaimana bisa Anda katakan dengan masuknya pendidikan Barat sehingga ada gap di situ. Sementara untuk mengharmonisasi itu ada tokohnya di situ. Risalah Nur tadi, Said Nursi itu. Nah, gimana Anda bisa katakan bahwasanya pendidikan Barat itu menjadi apa namanya menjadi senjata untuk membuat itu menjadi ada gap ya, ada pemisah antara metafisik dan kebenaran ilmiah. Karena situ ada tokohnya tuh, Said Nursi. Atau berlaku juga bagi yang lain, silakan kalau ada yang tahu ya kita diskusikan. Mungkin makalah dia belum bisa menjawab yang lain. Tapi makalah dulu kalau bisa dijawab, ya silakan makalah karena ini punya Anda kan. Seharusnya Anda harus menguasai itu. Mulai kapan dia adanya pemisahan itu, kenapa terjadi seperti itu. Silakan yang mau jawab, ya lebih utama ke pemakalan. Ustadz, apakah salah satu konflik dari metafisika, contohnya, misal dari metafisika manusia pertama itu Adam, tapi kalau dari kebenaran ilmiah, dari sains, itu terjadi kehidupan ini karena Big Bang, gitu kan Ustadz? Ya, maksudnya kenapa? Kenapa itu terjadi pemisahan di masa ini? Ada jurang pemisah antara metafisika dan kebenaran ilmiah di masa Turki Utsmani itu. Asbab nuzulnya itu apa? Saya mau tanya itu aja. Kenapa kok sampai? Jadi mungkin bisa Anda ceritakan pada masa ini, Pak, masa Sultan keberapa gitu ya. Mungkin sudah ada sedikit perpecahan perpolitikan. Mungkin Anda bisa berangkat dari situ tuh. Sultan mana gitu. Ada berapa sultan di sini? 34 tuh. Ah, 34, Kalau ya kan? Enam abad berkuasa, bayangan 34 sultan itu. Bisa Anda mungkin ceritakan itu. Awal mulanya kenapa adanya jurang pemisah antara metafisik dan kebenaran ilmiah. Sehingga menghasilkan kelompok-kelompok yang disebut tadi itu. Kelompok gerakan, gerakan apa? Gerakan yang tidak ingin adanya metafisik di situ kan? Tidak adanya lagi guru sufi ya. Itu kenapa? Pecahnya itu kenapa? Awal mulanya kenapa? Kalau Anda katakan ada pendidikan barat, tokohnya ada untuk bisa mengharmonisasi itu, Said Nursi. Nah, jadi saya rasa nggak tepat kalau misalnya ada pendidikan barat. Bahkan Said Nursi itu ingin mendirikan sekolah. Apa sekolah apa namanya? Saya lupa nama sekolahnya. Sekolah untuk mengharmonisasikan ajaran barat dengan Islam tadi itu apa nama sekolahnya? Sekolah Madrasah Zahra kalau nggak salah. Madrasatul Zahra kalau nggak salah ya. Yang mengintegrasikan antara barat dan Islam tadi itu. Yang bisa diterima secara nasional. Silakan coba mau kalah atau yang lain bisa diceritakan Saya, kronologinya aja. saya mungkin Ustaz, Nah, silakan. uh, dari yang saya cari ini bahwa jurang pemisah itu terjadi sekitar mulai awal mulai ada 3 fase. Tapi fase pertama itu dimulai dari
tahun 1580 Masehi, yaitu ketika terjadi penghancuran observatorium. Itu pada masa Sultan Murad II, ada ilmuwan namanya Taqiyuddin, dia membangun observatorium yang canggih di Istanbul. Tapi ulama pada saat itu Murad Syekhul berapa? Sultan Islamnya Murad berapa? Murad Sultan Murad? III, Murad Murad tiga III. ya. Nah, terus? Nah, tapi ada sekelompok ulama yang dipimpin oleh Syekhul Islam Kadikaze Ahmad Syamsuddin memfatwakan bahwa pembangunan observatorium itu dia menganggap bahwa itu sama dengan mengintip rahasia langit dan itu bisa membawa sial dan menyebabkan wabah pes. Nah, jadi di situ ada apa sih namanya perbedaan pendapat ya antara ilmuwan versus ulama gitu. Akhirnya akibat dari itu semua observatorium tersebut dibombardir meriam sampai hancur. Nah, disinilah simbol kemenangan apa namanya kemenangan agama ya berarti dibanding epistemologi ilmu pengetahuan yang berdasarkan kebenaran empiris gitu. Setelah itu di masa tahun 1839 Masehi ada saat Sultan Mahmud II dan penerusnya sadar bahwa mereka sudah tertinggal jauh dari Eropa dari segi peradaban ya. Mereka mulai panik, tapi mereka bukannya bukannya apa namanya hmm, bukannya mengembang. Jadi kan tadi gara-gara observatorium itu, jadi kurikulum madrasah itu yang tadinya ada integrasi antara agama dengan ilmu pengetahuan itu jadi dikurangi gitu. Filsafat dan sainsnya itu sangat dikurangi di dalam kurikulum madrasah. Nah, tapi di eranya Sultan Mahmud II itu eh, sultannya itu panik dan akhirnya bukannya membenarkan madrasah yang lama itu jadi diintegrasikan lagi antara ilmu pengetahuan dengan agamanya, mereka malah bikin sistem yang baru, madrasah yang baru, namanya tuh Mekteb. Itu sekolah teknik militer dan kedokteran yang menjiplak kurikulum Prancis atau Barat. Nah, di sini akhirnya madrasah yang lama itu dibiarkan mempelajari tentang agama saja, tetap tradisional, tapi makin terpuruk gitu. Hasilnya banyak lulusan madrasah lama itu mereka buta dengan realitas zaman, sehingga mereka menganggap yang sains itu, yang terlalu sains itu kafir, sedangkan lulusan yang madrasah baru atau mekteb ini, mereka sangat menguasai sains, tapi buta agama. Nah, disinilah Said Nursi sayangnya itu eh, hidupnya di awal abad ke-20 di masa akhirnya ya ketika perbedaan gap itu sudah terlalu parah. Jadi beliau yang mau mengintegrasikan keduanya itu sudah apa ya, sudah kalah dengan masalahnya tuh sudah terlalu dalam gitu. Gapnya itu sudah terlalu jauh dan akhirnya tidak berhasil gitu, Ustaz. Artinya nggak tidak berhasil yang mendirikan madrasah tadi itu ya, yang inisiatornya apa inisiatornya Said Nursi ya. Iya, Nah, iya dan ya, itu ini yang saya bacakan Mustafa juga Kemal. dia minta bantuan memang sama Sultan, saya lupa sultannya siapa untuk apa namanya mendirikan madrasahnya ala alanya ini ya, ala ala dia lah ya. Nah, tapi mungkin tadi pas tuh ya karena sudah terlalu parah ya, terlalu kacau sekali, jadi sehingga tidak diberikan dana itu dan akhirnya pun madrasah impiannya Said Nursi tidak bisa terbangun. Saya rasa itu dimasukkan ya pemakalah. Nah, Karena Ustaz. ini yang ingin kita bahas ide dari makalah ini ya makalah siapa tadi makalah lupa saya si Ardona ya. Eh, Saiful Amri Ustaz, Tanjung ya. Islam ya. Jadi Anda harus masukkan itu ya antara metafisika dan kebenaran ilmiah itu Anda ceritakan kronologinya Nah, gitu ya Ustaz. Saiful Amri ya. Nah, Ustaz. Nah, udah 15:11 udah habis ya dikit lagi ya. Saya rasa cukup lah ya. Saya pun sudah dapat jawaban, jadi bisa saya simpulkan ya. Dan saya sudah simpulkan juga sebenarnya kan. Nah, silakanlah di closing statement Saiful Amri. Baik, Ustaz. Oke, terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah yang telah meramaikan pemakalah hari ini. Mungkin kita dapat simpulkan bahwasanya emang makalahnya kurang, sangat-sangat kurang. Dan saya sebenarnya sudah berusaha untuk mencari metafisika dan kebenaran ilmiah itu, tetapi saya tidak banyak menemukan. Tapi setelah diskusi ini, alhamdulillah pikiran terbuka dan yang dimaksudkan
dapat saya simpulkan gitu. Mungkin nanti saya akan perbaiki makalahnya. Mungkin di akhir, terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang telah ikut meramaikan. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Silakan di ini foto. Oke, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Mungkin nanti ada yang screenshot juga setelah dipahami. Sudah, ketua kelas. Oke. Nah ya. Oh, udah, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Ketemu lagi, kita tinggal 3 kali pertemuan lagi ya. Bulan 12 terakhir tuh habis tuh UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.